Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yuyin Channel. Seperti biasa, kita akan melanjutkan cerita kesayangan kita, Master Bai Xiaochun. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Suara gemuruh memenuhi pikiran Bai Xiaochun dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ekspresinya berkedip ketika dia menyadari bahwa kekuatan hidup yang tak terbatas mengalir melalui dirinya. Kekuatan hidup ini sesuai dengan teknik hidup kekal yang tidak mati, dan karenanya tidak menemui kendala di dalam dirinya. Sepertinya itu milik basis kultivasinya, dan sebagai hasilnya, hanya butuh waktu singkat untuk tubuhnya yang hampir layu dan hampir hancur untuk disembuhkan hampir sepenuhnya. Selama proses itu, kekuatan tubuh dagingnya meroket. Dalam sekejap mata, dia beralih dari Qi Condensation ke Foundation Establishment, dan kemudian Core Formation. Ketika itu terjadi, kulitnya yang abadi, Raja Surgawi yang abadi, dan tendon yang tak mati semuanya pulih sepenuhnya. Selain itu, Bai Xiaochun bisa merasakan bahwa versi dari kodeks kematian ini entah bagaimana berbeda dari apa yang dia kembangkan sebelumnya. Itu, lebih kuat. Kekuatan hidup lebih bersemangat, dan energinya adalah tipe yang dapat mengguncang langit dan bumi. Kalau bukan karena pengalamannya sebelumnya, akan sulit untuk dideteksi. Tetapi mengingat berapa tahun dia telah mengembangkan kodeks kematian, sensasi menyatu dengan energi baru ini membuatnya benar-benar terkejut. Jika penguasaan sebelumnya dari kulit kematian telah membawanya ke tingkat 100% dari kecakapan pertempuran yang mungkin, maka setelah pulih sekarang itu telah meningkat menjadi 150%. Itu adalah peningkatan yang mengerikan yang akan membuatnya jauh lebih kuat daripada siapapun di tingkat kultivasi yang sama seperti dirinya. Itu hanya bisa digambarkan sebagai menantang surga. Dan itu semua berasal dari dua kerangka yang telah berubah menjadi abu, dan kemudian menjadi pil abadi selamanya yang sempurna. Tampaknya pil yang luar biasa ini tidak hanya membantunya memulihkan tubuh kedagingan dan kekuatan hidupnya. Itu juga menyempurnakannya dengan cara yang luar biasa. Sekarang, kekuatan tubuh kedagingannya tidak hanya cocok dengan seseorang yang memiliki darah murni para kaisar kekaisaran itu melampaui itu. Suara retak bergema saat tendon kematiannya memadat dan ia naik dengan cepat melewati level tulang kematian. Hanya dalam beberapa saat dia telah mencapai lingkaran besar. Dia tampak hampir sepenuhnya pulih. Rambutnya sekarang kembali, panjang dan penuh, dan bukannya kurus dan kurus, dia menggeliat dengan vitalitas. Retak pada kulitnya hilang, dan lebih jauh lagi, dia bersinar dengan cahaya keemasan. Siapapun yang bisa melihatnya pada saat ini pasti akan terguncang oleh udara suci yang dipancarkannya. Pada titik ini, ia melewati dari tulang kematian ke tingkat darah yang tak mati. Lebih banyak suara retakan bergema saat darahnya sekali lagi berubah menjadi darah yang tidak meninggal. Itu pada gilirannya membantu regenerasinya, membuatnya lebih cepat. Seluruh tingkat ketiga dari kota di sekitarnya ternoda warna darah, bercampur dengan warna emas. Setelah sekitar 10 napas waktu berlalu, nadinya benar-benar dipenuhi dengan darah abadi, dan sebuah getaran melewatinya. Pada saat ini, sensasi kekuatan tubuh daging yang ada di dalam dirinya melampaui apapun dari sebelumnya. Dunia demigod awal, dunia pertengahan, wilayah terlambat, lingkaran besar. Ketika suara retak berlanjut, kecakapan pertempurannya meningkat lebih tinggi dan lebih tinggi, ke tingkat yang sulit untuk dibayangkan. Bai Xiaochun tidak bisa benar-benar yakin, tetapi dia cukup yakin bahwa terlepas dari kenyataan bahwa dia saat ini tidak memiliki basis kultivasi, kekuatan tubuh dagingnya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Terakhir kali dia mencapai lingkaran besar kodeks kematian, dia hanya menjadi dewa dalam tubuh kedagingan, dan hanya wilayah awal pada saat itu. Tapi sekarang, semuanya sangat berbeda. Itu hampir sama dengan perbedaan antara langit dan bumi. Meskipun dia bisa merasakan tekanan dunia yang membebani dirinya, itu sama sekali tidak mengejutkan. Lebih jauh, dia merasa seperti, jika dia mau, dia bisa menghendaki dirinya untuk tumbuh hingga ketinggian fisik yang luar biasa. Dia bisa menjadi sebesar seperti leluhur darah asli. Ini adalah kodeks kematian sejati. Inilah yang ditumbuhkan oleh keturunan Kaisar Ark yang asli, suatu teknik yang memberi mereka kekuatan untuk menopang langit dan bumi. Bai Xiaochun bahkan cukup yakin bahwa dia sekarang lebih kuat dari leluhur darah itu sendiri. Biasanya, perkembangan ini akan membuatnya gembira. Namun, pada saat ini, hatinya sedingin es. Kematian Bai Hao telah mengisinya dengan rasa sakit yang tidak mungkin dihapuskan. Segalanya belum berakhir, kata Gravekeeper itu dengan lembut. Setelah kodeks kematian adalah kodeks hidup selamanya. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, Bai Xiaochun kejang. Meskipun pil obat telah diserap 80%, masih ada 20% yang tersisa, yang mengandung energi yang bukan milik kodeks kematian. Dan sekarang kekuatan itu meletus. Itu adalah energi dari kodeks hidup selamanya. Ketika kekuatan itu menyebar melalui dirinya, Bai Xiaochun menyadari bahwa itu sudah akrab. Detak rasa sakit menusuknya, sumbernya adalah potongan kekuatan dari Life Forever Codex.
Bu, gumamnya. Kekuatan hidup dari kodeks hidup selamanya mengalir ke memo energi di dalam dirinya, yang kemudian mulai tumbuh. Hanya dalam beberapa napas waktu, kekuatan Life Forever menyebabkan lorong energinya ketrum, dan basis budidayanya naik ke tingkat yayasan pendirian. Jenis yayasan pendirian ini melampaui pendirian yayasan Heaven Dao sebelumnya. Ini adalah pendirian Life Forever Foundation. Jenis yayasan pendirian ini melampaui pendirian yayasan Heaven Dao sebelumnya. Ini adalah pendirian Life Forever Foundation. Saat dia mencapai tingkat Life Forever Foundation Establishment, dia merasakan 5 segel tubuh manusia. Ledakan bergema, dan segel pertama hancur. Pada titik itu, sisa 20% kekuatan pil obat terus mengalir melalui dirinya, mendorongnya ke arah Life Forever Core. Dengarkan baik-baik, Bai Xiaochun. Kata Gravekeeper ketika ia melewati basis kultivasinya, kekuatan hidup dan segala sesuatu tentang dirinya ke Bai Xiaochun. Berkat kekuatan item ajaib yang adalah Arc Emperor City, dia dapat terus mendorong basis budidaya Bai Xiaochun lebih tinggi, bahkan melampaui apa yang bisa dilakukan oleh energi pil obat. Kemudian, suaranya bergema dengan fokus dan tekad saat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya. Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Dan aku tahu kamu membenciku. Selain itu, Anda pasti penasaran mengapa saya tidak hanya mematuhi surgawi, dan biarkan dia meninggalkan dunia ini. Alasannya adalah bahwa dunia ini, sebenarnya tidak memiliki Word Gate. Yang disebut Word Gate tidak lebih dari sebuah fabrikasi yang aku temukan khusus untuk surgawi. Kata-katanya bergema seperti guru surgawi ke dalam pikiran Bai Xiaochun. Apa? Terlepas dari kenyataan bahwa basis kultivasinya naik dengan cepat, pikirannya berada dalam kekacauan total. Jika ada Word Gate, Gravekeeper melanjutkan, aku akan membukanya sejak lama, dan membiarkan Celestial pergi. Tidak perlu untuk rencana rumit saya ini. Seluruh alasan untuk semua ini adalah karena tidak ada Word Gate. Seluruh alasan untuk semua ini adalah karena tidak ada Word Gate. Sangat mungkin bagi makhluk hidup di dunia ini untuk meninggalkannya. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah seseorang dengan darah Arc Emperors untuk mengolah teknik Forever Life yang kekal sampai ke Mahayana Realm, dan menjadi seorang Celestial. Jaring dunia yang mengikat dunia ini tidak akan mampu menolak Celestial sejati, dan akan runtuh. Namun, apa yang juga akan runtuh dalam skenario itu akan menjadi seluruh dunia tempat kita hidup. Semua gunung dan sungai, semua langit dan bumi. Pada saat itu, Kaisar Langit tingkat langit akan mengumpulkan semua makhluk hidup dari dunia yang hancur, semua rakyatnya, dan membawa mereka bersamanya saat dia pergi. Di dunia yang lebih luas di luar, dinasti Arc Emperor kemudian akan terus makmur. Gravekeeper berbicara dengan cepat, memastikan bahwa kata-katanya menghantam pikiran Bai Xiaochun tanpa henti. Selain itu, mereka akhirnya mengungkapkan rahasia yang dalam dan dijaga ketat. Pada saat inilah basis budidaya Bai Xiaochun menerobos dari tingkat pendirian Yayasan Life Forever. Pada saat itu, sesuatu yang baru muncul di dalam dirinya. Itu, inti hidup selamanya. Ketika Life Forever Core-nya terbentuk, segel kedua muncul, dan hancur. Pada saat itulah kekuatan pil obat mulai goyah. Jelas, itu tidak bisa mendorongnya ke tingkat Life Forever Nascent Soul. Karena itu, sekarang basis budidaya Gravekeeper yang meletus dengan kekuatan dan terus meningkatkan kekuatan di dalam dirinya yang bisa hidup selamanya. Kodeks yang tidak mati melampaui semua teknik penyempurnaan tubuh lainnya di langit dan bumi ini. Demikian pula, Life Forever Codex melampaui semua kemampuan surgawi dan praktik kultivasi lainnya. Bahkan seseorang yang percaya diri seperti Celestial tidak akan punya pilihan selain tetap diam di hadapan Life Forever Codex. Dari Frigid Matriarch dan Dueling Fae, adalah mungkin untuk melihat betapa mengejutkannya Kodeks Life Forever. Tentu saja, Bai Xiaochun tidak pernah bertarung dengan Dueling Fae, tapi dia sekarang sangat akrab dengan energi dan kekuatannya. Sekarang, ketika energi dari Life Forever Codex mengalir melalui dirinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Untuk satu hal, kata-kata Gravekeeper itu sangat mengejutkan. Selain itu, dengan kekuatan kodeks hidup selamanya di dalam dirinya, energi spiritual surga dan bumi yang ada di dunia ini tiba-tiba tampak lebih lemah. Bahkan, Bai Xiaochun juga mendapat sensasi bahwa, dengan kekuatan ini, dia seperti raja semua bangsa di dunia ini. Yang harus dia lakukan adalah melatih satu pikiran, dan semua entitas di dunia akan memberinya kekuatan basis kultivasi mereka. Meskipun itu tidak akan meningkatkan basis budidayanya sendiri, itu akan memungkinkannya untuk menghancurkan hampir semua lawan. Jelas baik Dueling Fae maupun Frigid Matriarch tidak pernah mengolah Life Forever Codex hingga memanifestasikan kemampuan surgawi seperti ini. Ini adalah sesuatu yang datang hanya jika seseorang menguasai Undexed Codex terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan Gravekeeper, sebelum Bai Xiaochun, satu-satunya orang yang pernah mengolah teknik ini adalah Arc Emperors. Saat Bai Xiaochun terguncang karena shock bisu, Gravekeeper itu melanjutkan, suaranya lemah dan serak. Ada cara kedua untuk pergi. Dan itu dengan kecakapan pertempuran langit. Seseorang tidak perlu menjadi seorang Celestial sejati, tetapi akan membutuhkan kekuatan tingkat itu. Seseorang yang kuat hanya bisa menghancurkan dunia dan dengan demikian meninggalkannya.
Bai Xiaochun hanya terus merasa lebih terguncang dengan setiap momen yang berlalu, ke titik di mana dia hampir tidak menyadari bahwa dia telah mencapai tahap Live Forever Naschen Soul. Segel ketiga muncul, bahkan lebih tangguh dari yang sebelumnya, namun itu juga sama sekali tidak berdaya untuk mencegah dirinya dihancurkan. Saat basis budidayanya naik semakin tinggi, Bai Xiaochun yakin bahwa pemikiran belaka di pihaknya dapat menyebabkan angin menjerit di daerah itu, dan langit menjadi redup. Gravekeeper itu gemetar ketika energinya memudar. Dia terengah-engah saat matanya menjadi lebih gelap. Namun, dia terus menuangkan semua yang dia miliki ke Bai Xiaochun, menyebabkan basis kultivasinya naik semakin tinggi. Suara gemuruh bisa terdengar ketika Bai Xiaochun's Live Forever Naschen Soul muncul dan mulai naik ke ranah Live Forever Deva. Kedua metode ini melibatkan penghancuran dunia. Adapun semua makhluk hidup di dunia mereka akan dikeluarkan ke dunia yang lebih luas di luar. Gravekeeper itu lemah tak terkira sekarang, tetapi dia menggertakkan giginya dan melanjutkan penjelasannya, seolah-olah memberikan pertahanan untuk semua yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Hanya ada dua opsi, Bai Xiaochun. Jadi Anda memberitahu saya bisakah saya benar-benar menghancurkan dunia untuk membiarkan surga keluar. Adapun Ghost Mother, dia memiliki koordinat ke dunia ini selama ini, itulah sebabnya dia bisa pergi. Tidak akan mungkin baginya untuk mengambil seseorang yang sekuat masa lalu surgawi dunia. Misi saya masih belum selesai. Saya harus membuat surga melalui teknik hidup abadi yang tidak mati, atau mungkin surgawi. Tanpa orang itu bagaimana mungkin saya setuju untuk menghancurkan dunia. Ketika suaranya bergema, dia mulai memudar. Terlepas dari bagaimana energinya ditandai, ia menggertakkan giginya dan memanfaatkan basis budidayanya yang tersisa dan kekuatan hidup, serta kekuatan harta karun yang merupakan Arc Emperor City, untuk mengubah energinya sendiri menjadi kekuatan Live Forever sehingga Bai Xiaochun bisa menyerap. Akibatnya, Bai Xiaochun menerobos ke ranah Live Forever Deva tingkat yang melampaui level surga Dao sebelumnya sejauh ini. Pada titik ini, tanda pemeteraian keempat dari Live Forever Codex muncul, dan dihancurkan. Setelah terobosannya, kekuatan Live Forever dalam dirinya terus melonjak. Tanda das berikutnya adalah ranah Live Forever Demigod. Alam selamanya Demigod, hidup selamanya Demigod. Gravekeeper itu tertawa kecil. Meskipun dia mulai menghilang, dia masih menolak untuk menyerah, sebuah fakta yang dibuktikan dengan kebahagiaan dan kepuasan di dalam tawanya. Bai Xiaochun, saya akan menggunakan sedikit energi terakhir saya untuk mendorong Anda ke dunia Demigod Life selamanya. Aku hanya menyesal bahwa aku tidak bisa menggunakan kekuatan dunia ini untuk mendorong teknik hidup kekalmu yang abadi sampai ke alam surgawi yang sebenarnya. Saya kira bahwa surgawi masih akan dilakukan. Sambil tertawa puas, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kiri dan menunjuk. Arc Emperor Treasure. Semua Arc Emperor City mulai bergetar, mengisi hati orang-orang di dalamnya dengan kaget. Itu termasuk Grand Heaven Master, Arc Emperor, dan 4 Raja Surgawi, serta Adipati dan Marquise Surgawi. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa semua pagoda Markis Surgawi dan pagoda Duke Surgawi secara bersamaan runtuh. Energi yang mengejutkan meledak ke bagian ketiga kota, mengalir ke Gravekeeper dan kemudian melewatinya ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun merasa pikirannya disambar petir, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Sejumlah besar energi mendorongnya, menyebabkan kekuatan Life Forever-nya naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Dalam sekejap mata, dia pergi dari realem dewa awal ke lingkaran besar. Bai Xiaochun merasa pikirannya disambar petir, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Sejumlah besar energi mendorongnya, menyebabkan kekuatan Life Forever-nya naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Dalam sekejap mata, dia pergi dari realem dewa awal ke lingkaran besar. Kemudian, kekuatan Life Forever berkumpul dan bersiap untuk serangan terakhir. Bai Xiaochun merasa seperti dunia berputar. Boom yang menerjangnya mengisinya dengan intensitas surgawi yang menghancurkan bumi ketika basis kultivasinya menerobos lagi. Demigod hidup selamanya. Ini adalah level terakhir dari kodeks hidup selamanya. Tanda pemeteraian terakhir dari Life Forever Codex muncul, dan dihancurkan dengan impunitas. Bai Xiaochun gemetar karena setiap bagian tubuhnya tampaknya terhubung satu sama lain dengan sempurna. Waktunya telah tiba bagi sang Gravekeeper untuk mencapai tujuan akhirnya, tangan kanannya sudah berubah menjadi abu. Kekuatan magis dinasti Arc Emperor dinasti tampaknya tidak mampu sepenuhnya berubah menjadi kekuatan Life Forever. Tempat Bai Xiaochun di Life Forever Codex setara dengan realem demigod awal, dan tampaknya tidak mampu maju lebih jauh. Namun, semuanya belum berakhir. Pada titik inilah basis budidaya Dewa Bai Xiaochun mulai menyatu dengan tubuh kedagingan kodeksnya yang abadi. Ketika fusi itu selesai, teknik Forever Life yang abadi akan menjadi utuh. Jika dia telah mencapai semua ini dengan kultivasi normal, tidak perlu meleburkan mereka. Proses itu akan terjadi secara alami di sepanjang jalan. Tapi sekarang perpaduan yang tepat sangat penting. Bai Xiaochun gemetar hebat, ekspresi ketakutan berkedip-kedip di wajahnya saat dia duduk di sana bersila, tidak mampu bergerak. Dia sepenuhnya berkonsentrasi pada menggabungkan seluruh teknik Forever Life Forever ke titik di mana kesadarannya mulai memudar.
The Foraying Life Forever teknik menjadi seperti pusaran yang mencoba menyedotnya ke dalamnya, untuk benar-benar mengubah dirinya, menjadikannya penerus utama dari Undying Life Forever teknik. Bai Xiaochun gemetar hebat, ekspresi ketakutan berkedip-kedip di wajahnya saat dia duduk di sana bersila, tidak mampu bergerak. Dia sepenuhnya berkonsentrasi pada menggabungkan seluruh teknik Forever Life Forever, ke titik di mana kesadarannya mulai memudar. The Foraying Life Forever teknik menjadi seperti pusaran yang mencoba menyedotnya ke dalamnya, untuk benar-benar mengubah dirinya, menjadikannya penerus utama dari Undying Life Forever teknik. Dia bukan Kaisar Agung, dia melampaui Kaisar Agung. Ketika kesadarannya memudar, hatinya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Pada saat itu, dia melihat ke Gravekeeper, dan memperhatikan bahwa pria itu sedang tersenyum. Saat dia tersenyum, Gravekeeper itu mulai memudar seakan ada tangan besar yang menghapusnya. Misi selesai, gumamnya. Melihat Bai Xiaochun untuk terakhir kalinya, dia menggenggam tangan untuk menghormati. Dia merasa bersalah tentang apa yang telah dia lakukan pada Bai Xiaochun, tetapi tidak bersalah tentang keberhasilannya secara keseluruhan. Dia tahu bahwa harinya akan segera tiba ketika Daoist Heavenspan menyadari kebenaran tentang bagaimana meninggalkan dunia. Pada saat itu, pertempuran mematikan pasti akan terjadi, yang akan berakhir dengan kehancuran dunia. Misi Gravekeeper adalah untuk memastikan bahwa, sebelum dunia berakhir, makhluk surgawi muncul yang telah mengembangkan teknik Forever Life Forever hingga selesai. Atau paling tidak surgawi. Dia tidak bisa menghentikan Daoist Heavenspan, tetapi dia bisa memastikan bahwa surgawi seperti itu muncul sebelum akhir dunia. Itu semua hanya untuk menyelesaikan misinya. Untuk melakukan itu, dia akan menggunakan siapa saja dan semua orang dengan cara apapun yang dia bisa. Dia menggenggam tangan dengan hormat dan membungkuk. Itu adalah busur yang tidak pernah dia bangkit. Bai Xiaochun menyaksikan saat dia benar-benar berubah menjadi abu. Beberapa saat berlalu, Bai Xiaochun terbungkus dalam teknik abadi hidup selamanya, namun, ia masih berhasil menggumam, "Aku masih membencimu." Saat proses menyelesaikan perpaduan teknik hidup abadi yang abadi sedang berlangsung, perang masih berkecamuk di luar. Dan pertempuran sengit di Pulau Heavenspan belum berakhir. Seluruh dunia dicengkeram kegilaan dan pembantaian. Meskipun perang antara Tanah Heavenspan dan Wildlands ini baru berlangsung beberapa tahun sekarang, dalam hal pahitnya perjuangan itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia ini. Sebuah perang hebat telah terjadi ketika Daoist Heavenspan memberontak melawan dinasti Ark Emperor. Dinasti telah jatuh, dan apa yang tersisa darinya telah lari ke Wildlands. Tetapi bahkan perang itu tidak bisa dibandingkan dengan yang satu ini. Belum pernah terjadi perang di mana begitu banyak pembudidaya meninggal dalam waktu yang singkat. Ini benar-benar menantang imajinasi. Wildlands adalah medan pertempuran, dan sudah lama diwarnai merah darah. Aura kematian dan bau busuk begitu kuat bahkan angin yang sangat kuat pun tidak bisa menghilangkannya. Lebih dari setengah pembudidaya dari 4 wilayah Tanah Heavenspan mati. Kalau bukan karena kontrol ketat yang dipelihara oleh Celestial, tingkat kematian yang tinggi akan menghancurkan moral para pembudidaya Heavenspan. Dewa jatuh dalam pertempuran kiri dan kanan, ke titik di mana di antara pasukan Heavenspan, hanya setengah dari kekuatan asli dewa mereka tetap. Adapun 4 leluhur dewa, sejauh ini, tidak ada yang terbunuh. Namun, semuanya menderita luka parah. Menimbang bahwa pasukan Heavenspan telah menderita korban yang sangat membingungkan, namun masih tetap berada di atas angin, adalah mungkin untuk membayangkan betapa buruknya perang ini bagi Wildlands. Dari suku-suku buas yang pernah membentuk sebagian besar pasukan Wildlands, sebagian besar telah dihancurkan. 70% dari Markuise Surgawi telah lenyap, dan hampir setengah dari Adipati Surgawi telah terbunuh dalam jiwa dan raga. Semua kota dari 4 Raja Surgawi telah terbakar habis. Pasukan Raja Hantu Raksasa sebagian besar masih utuh, tetapi pasukan dari 3 Raja Surgawi lainnya telah menderita sekitar 80% korban. Perbedaan besar antara pasukan Raja Hantu Raksasa dan orang-orang dari Raja Surgawi lainnya adalah semua karena Bai Xiaochun. Dia tidak hanya menghentikan pertempuran antara pembudidaya Heavenspan Timur dan Wildlanders di Giant Ghost City, tetapi dia juga membunuh 3 penjaga misterius Heavenspan, dan menghancurkan formasi mantra mereka. 3 kota lainnya telah dialihkan, dan penerbangan pasukan mereka terhambat karena formasi mantra. Dan dengan demikian, pertempuran itu hampir berubah menjadi pembantaian. Sekarang, Wildlanders benar-benar dikelilingi, dengan 90% wilayah mereka hilang. Satu-satunya yang tersisa, adalah Ark Emperor City. Ark Emperor City adalah tempat Wildlanders akan membuat pendirian terakhir mereka. Jika kota itu jatuh, maka itu berarti bahwa garis keturunan para kaisar lengkungan telah hilang selamanya. Para pembudidaya dari 4 sungai itu berkemah di sekitar Ark Emperor City. Tentu saja, para pembudidaya Heavenspan masih tidak bisa membantu tetapi merasa lelah, dan dipenuhi dengan emosi campuran. Itu adalah kelelahan yang berlari begitu dalam sehingga kebanyakan dari mereka tanpa ekspresi dan mati rasa. Seiring berlalunya tahun demi tahun, hampir semua pembudidaya telah kehilangan teman dan orang yang dicintai. Namun, ada kematian lain yang tidak diketahui oleh para pembudidaya dari kedua sisi konflik.
Bai Hao. Karena kematiannya, sungai dunia bawah telah mengering, dan jiwa-jiwa yang mati di dalamnya tidak dapat lagi kembali ke siklus reinkarnasi. Mereka tidak punya pilihan selain mengembara surga dan bumi. Mudah dibayangkan bagaimana situasi seperti itu dengan cepat menjadi bencana lain untuk menjangkiti dunia. Itu juga menjadi pertanda kuat. Akhirnya, penanam jiwa Wildelander mulai berspekulasi tentang apa artinya Kaisar Neraka yang baru pasti binasa. Spekulasi seperti itu membanjiri para penggarap jiwa seperti air banjir, menyebabkan mereka gemetar dan tenggelam lebih jauh ke dalam kegelapan keputusasaan. Bagi mereka, sepertinya akhir dunia sudah dekat. Bahkan Grand Heaven Master dan para ahli dewa merasa hati mereka dikalahkan oleh kecemasan dan kesuraman. Kota-kota empat raja surgawi telah dikalahkan. 90% dari pasukan mereka tewas. Pasukan Heavenspan dikelilingi Ark Emperor City. Bagi orang-orang dari dinasti Ark Emperor, semua itu menjadi pukulan besar bagi harapan untuk bertahan hidup yang dimiliki siapapun. Tetapi kematian Kaisar Neraka bahkan lebih tak terbayangkan. Itu seperti serangan yang mendarat langsung di hati dan pikiran mereka. Kedua pukulan berat itu membuat dinasti Kaisar-Kaisar terkungkung. Bahkan, jika Surgawi telah menawarkan kesempatan untuk menyerah, Grand Heaven Master dan para pemimpin lainnya pasti tergoda untuk mengambilnya. Kecuali, Surgawi tampaknya tidak peduli dengan kehidupan manusia sama sekali. Dia tidak akan menerima menyerah. Dia ingin Wildlands terhapus, sampai ke rumput dan akarnya. Perintah semacam itu telah lama diturunkan ke para leluhur dewa dari 4 sekte sumber sungai. Dalam kelelahan mereka, mereka telah memulai serangan terhadap Ark Emperor City dengan semua kekuatan yang mereka miliki. Tugas mereka adalah untuk menghancurkannya. Pertempuran yang menentukan sudah dimulai. Boom terdengar terus-menerus di luar Ark Emperor City. Itu adalah harta yang berharga dengan perisai pertahanan yang kuat, tetapi mereka sedang lelah, dan tidak bisa bertahan selamanya melawan kemampuan surgawi dan teknik magis yang menghajar mereka. Giant Ghost Legion, dan pasukan dari 3 raja surgawi lainnya, memperkuat kekuatan pertahanan bawaan dari Ark Emperor City, memberikannya kekuatan untuk membuat pertahanan terakhirnya. Jeritan mengerikan terdengar. Boom ledakan diri memenuhi udara. Berteriak dan melolong bisa didengar di seluruh medan perang. Pasukan mayat yang dulunya membuat ketakutan di hati Wildelanders sekarang sepenuhnya dikerahkan ke medan perang, namun, mereka tampaknya tidak memiliki banyak efek pada konflik secara keseluruhan. Jauh di atas, para dewa berperang dengan putus asa. Keempat Raja Surgawi dan Grand Heaven Master semuanya menderita luka-luka yang mengerikan, namun, masih berjalan habis-habisan. Adapun pasukan Heavenspan, mereka memiliki 4 leluhur dewa mereka, serta 2 penjaga dewa dari Pulau Heavenspan. Sebanyak 11 dewa bentrok di atas menyebabkan seluruh dunia bergetar seolah-olah itu mungkin runtuh. Kaisar Agung berdiri di menara tertinggi dari Istana Kekaisaran, memandang ke arah pertempuran. Ekspresi muram menutupi wajahnya, tetapi dia memiliki sedikit harapan di matanya, berharap bahwa Gravekeeper itu pada akhirnya akan menunjukkan wajahnya. Dia tidak tahu bahwa Bai Xiaochun sudah berada di Ark Emperor City. Dalam benaknya, Gravekeeper adalah satu-satunya harapan dinasti Ark Emperor. Dia tidak tahu bahwa Bai Xiaochun sudah berada di Ark Emperor City. Dalam benaknya, Gravekeeper adalah satu-satunya harapan dinasti Ark Emperor. Ark Emperor bukan satu-satunya yang menunggu dengan antisipasi seperti itu. Grand Heaven Master dan keempat Raja Surgawi semuanya memiliki harapan yang sama, seperti yang dilakukan oleh banyak penggarap jiwa yang berjuang di bawah. Kaisar Neraka baru Bai Hao penting dalam dinasti Kaisar Ark. Tetapi bagi para penggarap jiwa, dia seperti bumi, sedangkan Gravekeeper seperti surga yang luas. Hanya jika Gravekeeper muncul, baru air pasang. Tetapi bahkan ketika para penggarap dinasti Kaisar Ark terus menempatkan harapan mereka di Gravekeeper, semua Ark Emperor City tiba-tiba bergetar hebat. Tanah di sekitarnya berguncang, dan celah besar berliku di mana-mana. Dalam sekejap mata aura kematian menyebar dari Ark Emperor City, mengisi semua Wildlands. Dan semuanya baru saja dimulai. Aura kematian itu terus mengisi semua tanah Heavenspan. Pegunungan tampaknya kehilangan kekuatan dan keruntuhannya. Jungles mulai layu dan hancur menjadi abu. Seolah-olah permukaan dunia runtuh. Meskipun itu tidak meledak, aura kematian yang mengisi itu jelas untuk dideteksi oleh semua orang. Bukan hanya tanah yang terpengaruh. Langit di Wildlands dan di wilayah Heavenspan mulai berubah menjadi abu-abu, seolah-olah tidak ada kekuatan kehidupan di dalamnya sama sekali. Rupanya seluruh dunia sedang sekarat. Penggarap manusia, dan semua makhluk hidup lainnya tiba-tiba dipenuhi dengan kegelisahan yang paling mendalam. Rasanya seolah seluruh dunia akan memudar menjadi keabadian. Semua pembudidaya di dalam dan sekitar Ark Emperor City tiba-tiba berhenti berkelahi, dan melihat sekeliling dengan kaget. Orang-orang dari wilayah Heavenspan tampak bingung, sedangkan para penggarap jiwa Wildelander begitu terpesona sehingga banyak dari mereka terhuyung di tempat. Tampak teror bisa terlihat di mata mereka, juga kesedihan mendalam yang segera berubah menjadi amarah. Ark Emperor menggigil, matanya bersinar dengan tidak percaya ketika dia bergumam, Gravekeeper telah binasa.
Dunia sedang sekarat. Ark Emperor menggigil, matanya bersinar dengan tidak percaya ketika dia bergumam, Gravekeeper telah binasa. Dunia sedang sekarat. Lalu dia mulai tertawa pahit sesaat sebelum gelombang kelelahan mengalahkannya. Sambil terhuyung mundur, ia batuk seteguk darah. Tidak akan ada lagi Ark Emperors. Kami akan membakar bersama dengan kota kekaisaran. Dia menutup matanya. Grand Heaven Master dan 4 Raja Surgawi memandang sekeliling dengan ekspresi kosong dan pikiran yang lebih kosong. Mereka semua tahu bahwa Gravekeeper itu sangat lemah, tetapi kesadaran bahwa dia benar-benar binasa membuat mereka putus asa. Itu diperburuk oleh fakta bahwa, bersama dengan kematian Gravekeeper dunia itu sendiri tampak hancur. Para leluhur-leluhur dewa dari 4 sekte sumber sungai semuanya terguncang sampai ke inti. Namun, setelah melihat sekeliling sebentar, mata mereka berbinar dengan tekad. Mengambil keuntungan dari pukulan tiba-tiba pada moral Wildlanders, mereka bergabung dengan pasukan terakhir untuk menghancurkan kota. Dalam momen singkat, pertempuran sengit pecah lagi. Penggulingan gunung, kekuatan pengeringan laut menghantam Ark Emperor City. Perisai pertahanan kota akhirnya hancur, dan tembok kota mulai runtuh. Wildlanders didorong kembali oleh kekalahan demi kekalahan. Adapun para pembudidaya Heavenspan, kebanyakan dari mereka hanya ingin dilakukan dengan pertempuran, dan dengan demikian, niat membunuh sekali lagi bangkit dari dalam pikiran dan hati mereka yang mati rasa. 4 leluhur dewa dan 2 penjaga surgawi bereaksi sama. Darah menyembur keluar dari mulut ke-4 Raja Surgawi, dan bahkan Grand Heaven Master didorong mundur. Tidak ada harapan untuk Wildlanders. Hanya putus asa. Tidak mungkin mereka bisa membela diri dari serangan ini. Pada titik ini, pikiran dan kemauan mereka mulai runtuh, memaksa mereka untuk melolong kegilaan. Bahkan ketika Ark Emperor City tampaknya berada di ambang jatuh, fluktuasi meledak keluar dari dalamnya yang tampaknya mempengaruhi aura kematian yang menyebar dengan cepat. Di bawah di bagian ketiga kota, Bai Xiaochun membuka matanya. Mata kirinya berwarna keemasan, dan mata kanannya seperti kristal. Itu adalah mata yang tidak lagi murni dan polos. Setelah terbuka, langit dan bumi menjadi redup, dan seluruh dunia bergetar, seolah-olah dari kebencian yang terkandung di dalamnya. Saat Bai Xiaochun membuka matanya, hembusan angin memenuhi tingkat ketiga kota, yang naik semakin tinggi, dan kemudian meletus ke tempat terbuka. Intensitas fluktuasi menyebabkan semua orang di luar, terguncang ke inti. Di Pulau Heavenspan, leluhur darah masih berperang melawan surga, tetapi telah terluka serius, dan melayang di ambang kematian. Tetapi ketika dia merasakan fluktuasi itu, dia tiba-tiba mulai tertawa serak. Heavenspan, kau rendahan, apa kau merasakan itu? Wajah Celestial sudah hijau dan pucat, dan sekarang, wajahnya berubah menjadi lebih tidak sedap dipandang. Beralih untuk melihat ke arah Ark Emperor City, dia mengatakan satu nama melalui gigi terkatup. Bai Xiaochun. Di Ark Emperor City, Raja Hantu Raksasa menggigil. Ekspresi berkedip dengan tak percaya, dia melihat ke bawah ke tanah, jelas lebih terguncang daripada saat dia mendeteksi kematian Gravekeeper. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Raja Roh Kudus, Raja Sembilan Kata dan Raja Juara Perang semuanya terengah-engah dan menatap tanah, ekspresi mereka menunjukkan ketidakpercayaan. The Grand Heaven Master juga terkejut, dan meskipun tingkat kemauannya, tidak bisa berhenti mengucapkan seruan. Aura ini, seluruh dunia bergetar ketika abu-abu kematian yang memenuhi langit mulai berputar menjadi pusaran besar. Seolah-olah dunia, dalam pergolakan kematian terakhirnya, menggunakan sedikit energi terakhirnya untuk berteriak untuk yang terakhir kalinya. Para leluhur-leluhur dewa dari 4 sekte sumber sungai, serta penjaga surgawi dari Heavenspan, tampak terkejut. Keenamnya tiba-tiba merasa sangat gelisah, perasaan yang dengan cepat berubah menjadi teror. Patriark Langit Berbintang sangat ketakutan. Menatap tanah dengan takjub, dia menyadari bahwa aura ini sangat akrab baginya. Bai Xiaochun. Sementara itu, Ark Emperor berada di Istana Kekaisaran, matanya bersinar karena takjub. Dia bisa merasakan jauh lebih baik daripada orang lain bahwa, jauh di bawah tanah, ada fluktuasi, yang selaras dengan aura darahnya sendiri. Bahkan, intensitas fluktuasi ini melampaui miliknya sendiri. Bagi Ark Emperor, sepertinya sama sekali mustahil, namun itu terjadi di sini dan sekarang. Ketika dunia terguncang, angin menjerit di daerah yang lebih rendah di Ark Emperor City. Bai Xiaochun duduk di sana bersila, matanya terbuka tidak bergerak. Alih-alih berdiri, dia hanya menarik napas panjang dan dalam. Dengan nafas itu, Undying Life Forever tekniknya menyelesaikan fusi terakhirnya. Basis kultivasinya sekarang dalam kondisi sempurna. Dia berada di puncak tingkat dewa ketika datang ke tubuh kedagingannya, dan basis budidayanya berada di alam demigod awal. Ketika kekuatan-kekuatan itu bergabung, auranya tampak kuno, dan begitu kuat, sehingga seluruh dunia bersedia untuk menyetujui dia. Dia merasa seperti penguasa seluruh dunia. Rasanya seperti seluruh dunia menyetujui dia. Satu pemikiran darinya dapat menyebabkan semua makhluk hidup tunduk. Pandangannya dapat menyebabkan gunung dan sungai muncul dari ketiadaan. Itu adalah tingkat kekuatan yang belum pernah dialami Bai Xiaochun sebelumnya. Namun, itu tidak membuatnya bahagia.
Sebaliknya, perasaannya yang rumit malah semakin suram. Kekuatan ini datang atas pengorbanan Du Lingfei dan Bai Hao. Faktanya, banyak nyawa lain di dunia telah dibuang. Jika dia diberi pilihan, Bai Xiaochun tidak akan pernah memilih untuk melakukan ini. Tetapi Gravekeeper membuat pilihan untuknya. Gravekeeper telah bersedia mengorbankan siapapun dan semua orang untuk menyelesaikan misinya. Karena itu, Bai Xiaochun sama-sama bersyukur, dan pada saat yang sama, penuh dengan kebencian. Emosi yang dia rasakan sangat rumit dan bertentangan. Dia berterima kasih kepada Gravekeeper karena menyelamatkan hidupnya, dan karena telah memberikan keberuntungan yang luar biasa padanya. Tapi rasa terima kasih itu tidak bisa menebus kematian Bai Hao dan kesengsaraan Du Lingfei. Dan dengan demikian, dia dipenuhi dengan kebencian. Kebencian pada ketidakberdayaannya sendiri, dan kebencian terhadap Gravekeeper untuk semua yang telah dia lakukan untuk menyelesaikan misinya. Namun, kebencian itu tidak bisa menghapus rasa terima kasihnya karena menyelamatkan hidupnya sendiri, dan karena diberkati dengan keberuntungan. Pada akhirnya dia hanya bisa dipukuli oleh emosi yang rumit dan campuran. Namun, dalam analisis akhir itu adalah Daoist Heavenspan yang benar-benar mengatur kejahatan terbesar. Dan karena itu, kebencian Bai Xiaochun untuknya menjulang tinggi ke langit. Bai Xiaochun tahu bahwa dengan Gravekeeper yang telah binasa itu tidak akan lama sebelum seluruh dunia hancur. Ketika itu terjadi, itu akan benar-benar menjadi makam besar bagi semua orang yang hidup di sana. Dia bisa merasakan pertempuran epik yang terjadi di Pulau Heavenspan, dan dia bisa merasakan kondisi buruk Ark Emperor City. Beberapa saat berlalu, dan kemudian dia berbicara dengan suara yang melampaui guntur surgawi dalam intensitasnya. Begitu banyak orang mati. Daoist Heavenspan, mengapa kamu masih hidup? Energi melonjak sekuat tenaga, dia perlahan berdiri. Saat dia melakukannya, para pembudidaya di luar Ark Emperor City merasa seolah-olah naga bumi menggeliat di bawah tanah. Semua orang sangat terkejut sehingga mereka tidak berani terus berjuang, mereka semua mulai mundur satu sama lain. Mereka secara naluriah mulai merasakan teror dan ketakutan, terlepas dari tingkat basis kultivasi mereka. Bahkan para dewa merasakan hal itu. Saat tanah bergetar, Bai Xiaochun mengambil langkah ke depan. Begitu kakinya menyentuh tanah di depannya, dia menghilang, muncul, di udara di atas Ark Emperor City. Pada saat yang sama, pusaran di atas mulai mengeluarkan suara gemuruh yang kuat. Bahkan ketika dunia tampaknya turun ke abu kematian, cahaya multiwarna meletus dari Bai Xiaochun untuk menyinari segala sesuatu di sekitarnya. Cahaya ini memenuhi dunia, sangat mengguncang semua pembudidaya. Terengah-engah bisa terdengar saat semua orang memandang Bai Xiaochun, basis kultivasi mereka bergetar, jiwa mereka bergetar. Jauh di lubuk hati setiap orang yang hadir, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu menarik mereka, seolah-olah dari dalam darah mereka. Cahaya ini memenuhi dunia, sangat mengguncang semua pembudidaya. Terengah-engah bisa terdengar saat semua orang memandang Bai Xiaochun, basis kultivasi mereka bergetar, jiwa mereka bergetar. Jauh di lubuk hati setiap orang yang hadir, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu menarik mereka, seolah-olah dari dalam darah mereka. Itu, penghormatan untuk Kaisar Ark generasi pertama. Di dalam istana kekaisaran, Ark Emperor yang memerintah bergetar, dan matanya mulai bersinar. Dia lebih dari orang lain bisa merasakan bahwa dia tidak melihat Bai Xiaochun yang sama yang dia lihat di masa lalu. Bai Xiaochun ini sepertinya, Kaisar Ark generasi pertama. Leluhur-leluhur, itu adalah penghormatan dan rasa hormat yang datang dari dalam darahnya. Karena itu, Kaisar Agung yang memerintah segera berlutut. Meskipun dia telah berubah menjadi sedikit lebih dari penguasa boneka oleh Grand Heaven Master, dan tidak akan pernah menekuk lutut pria itu, dia sekarang berlutut ke Bai Xiaochun. Di masa lalu, satu-satunya orang yang akan melakukan hal yang sama adalah Gravekeeper. Kui Endao menawarkan salam, leluhur-leluhur. Ketika Ark Emperor berlutut, tokoh-tokoh lain terbang ke udara untuk memberikan salam antusias, mereka semua adalah keturunan dari garis keturunan Ark Emperor. Teriakan mereka meluncur ke Ark Emperor City, untuk didengar oleh para penanam jiwa, Markuise Surgawi, dan Adipati Surgawi. Ketika mereka mengindahkan panggilan naluriah dari jiwa mereka mulai drop down dan bersujud kepada Bai Xiaochun. Salam, leluhur-leluhur. Salam, leluhur-leluhur. Ketika tangisan fanatik para penanam jiwa memenuhi udara, Raja Hantu Raksasa dan sesama dewa, serta 6 dewa dari tanah Heavenspan, semua bereaksi dengan kejutan terbuka. Bahkan mereka, para dewa besar, merasakan jiwa mereka menarik mereka, menyuruh mereka melakukan apa yang dilakukan oleh para petani lainnya di bawah. Itu adalah sesuatu yang dicap ke dalam jiwa mereka sebagai orang-orang di dunia ini, sebuah tanda yang tersisa bagi siapa saja dan semua orang sejak mereka dilahirkan. Pada saat ini, ia memberitahu mereka bahwa Bai Xiaochun adalah kaisar mereka. Kekuatan memancar dari darah Bai Xiaochun menyebabkan hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat, dan membuat mereka benar-benar terguncang oleh tekanan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membebani darinya.
Kekuatan memancar dari darah Bai Xiaochun menyebabkan hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat, dan membuat mereka benar-benar terguncang oleh tekanan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membebani darinya. Raja Hantu Raksasa adalah yang pertama bereaksi. Sambil membungkuk dalam-dalam, dia berkata, "Salam, leluhur-leluhur." Berikutnya datanglah roh Advent Raja, Raja Sembilan Kata, dan kemudian Raja Juara Perang. Setelah itu adalah Grand Heaven Master, yang matanya dipenuhi dengan emosi yang mendalam, dan rasa hormat yang dalam. Bahkan ada lebih banyak tekanan yang menghancurkan keenam ahli dari tanah Heavenspan. Mereka gemetaran karena tekanan dari surga, dan penghormatan naluriah yang datang dari jiwa mereka. Keenamnya hampir segera kewalahan. Mereka berjuang untuk waktu yang lama, sampai Bai Xiaochun menatap mereka tampaknya terhubung dengan jiwa mereka, dan mengisi pikiran mereka yang terguncang dengan gelombang kejut. Pada saat itu, mereka semua, bahkan Patriark Starry Sky, mengalihkan pandangan mereka dan membungkuk dengan hormat. Ketika mereka melakukannya, semua pembudidaya dari wilayah Heavenspan merasakan dorongan yang sama dari jiwa mereka, dan mulai membungkuk. Gelombang suara yang luar biasa memenuhi seluruh Wildlands. Salam, leluhur-leluhur. Bai Xiaochun telah lama bermimpi memiliki begitu banyak orang yang memandangnya, agar orang banyak menyembah kemuliaannya. Tetapi sekarang hal-hal ini tidak memberinya kesenangan. Dia memandang sekeliling pada masa yang merendahkan diri sejenak, lalu mengalihkan perhatiannya ke Pulau Heavenspan. Hampir seketika, matanya memerah seperti darah, dan mulai memancarkan aura pembunuh yang intens. Mengabaikan semua orang, dia kabur bergerak menjadi hembusan angin yang membuat bahkan para dewa terguncang saat dia menuju ke Pulau Heavenspan. Ketika dia mendekat, dia berbicara dengan suara yang memukul telinga semua orang di dunia, suara yang dipenuhi dengan kebencian dan kegilaan. "Daois Heavenspan, mengapa kamu masih hidup?" Suara gemuruh bergema tanpa henti. Celah dan jurang terus terbuka di mana-mana di Wildlands, diperburuk oleh energi mengejutkan yang memancar keluar dari Bai Xiaochun. Puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan banyak dataran runtuh. Seluruh dunia tampaknya hancur berantakan. Energi yang dimainkan di sini tampaknya lebih dari yang bisa ditangani dunia, sampai ke titik di mana bahkan langit mulai pecah berkeping-keping. Semua makhluk hidup diliputi oleh sensasi bahwa mereka sedang mengalami kiamat. Kota-kota bergetar, dan sekte diguncang. Makhluk hidup dimanapun merasakan bahwa akhir sudah dekat. Penggarap baik dari Wildlands dan wilayah Heavenspan semua merasakan hal yang sama bahwa dunia sekarat di sekitar mereka. Kecuali seseorang atau sesuatu campur tangan, itu tidak akan lama sebelum dunia hancur berkeping-keping. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Bai Xiaochun sendiri. Prosesnya dimulai pada saat Gravekeeper itu mati. Ketika semua orang di dunia melihat sekeliling dengan takjub, Bai Xiaochun melaju melalui Wildlands menuju Pulau Heavenspan, energinya melambung tinggi sepanjang jalan. Tampaknya hampir tidak ada akhir yang terlihat, seolah-olah kebencian dan kemarahan di hati Bai Xiaochun akan terus mendorong energinya lebih tinggi dan lebih tinggi tidak peduli apa yang terjadi. Segera, dia berada di Dethmire. Tidak ada lagi mantra pembatas yang mengunci area itu atau melindunginya, dan dengan demikian itu juga mulai dipenuhi dengan celah dan celah. Langit dan bumi berubah. Akhir zaman telah tiba. Bai Xiaochun bisa mengatakan itu di luar bayangan keraguan. Kebencian dan amarah di hatinya bermanifestasi sebagai aura pembunuh yang sebenarnya tidak bisa dilepaskan. Niat membunuhnya terhadap surga dibakar dengan kegilaan pamungkas. Dia berteriak di bagian atas paru-parunya ketika dia menembak di udara, matanya merah padam. Dia belum pernah seperti ini sebelumnya dalam hidupnya, begitu diliputi kebencian sehingga tidak terpikir olehnya untuk takut mati. Dia tidak peduli dengan keinginannya untuk hidup selamanya. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah air mata pahit Du Lingfei, dan bagaimana Bai Hao bersujud kepadanya sebelum meninggal. Dua gambar itu seperti pisau tajam yang menusuk hatinya sampai ke jiwanya. Dia benar-benar gila. Daois Heavenspan. Seolah-olah Bai Xiaochun telah dilahirkan kembali dari kematian, dan tidak ada kebahagiaannya yang diteruskan ke versi baru dirinya. Satu-satunya hal yang telah diteruskan, adalah keinginannya untuk membunuh surgawi. Dia menuntut darah. Darah Celestial. Dia tidak pernah bisa melupakan tatapan Du Lingfei ketika Celestial mendorong kepalanya ke arahnya. Dia tidak ingin menyakitinya, tetapi tidak punya pilihan. Dia tidak pernah bisa melupakan bagaimana Bai Hao membakar dirinya menjadi tidak ada untuk menyelamatkannya. Bai Xiaochun ingin menangis, tetapi saat ini, tidak ada air mata. Kemarahan dan permusuhan telah membakar mereka, mengubahnya menjadi makhluk yang hanya ingin membalas dendam. Meskipun dia telah didorong ke kegilaan, dia masih memiliki semua kemampuannya. Dia tahu bahwa surgawi sangat kuat, dan bahwa meskipun dia sendiri telah mencapai lingkaran besar dari teknik selamanya hidup yang tidak mati, dia mungkin akan mati jika dia bertarung dengannya. Kecuali dia mencapai terobosan basis kultivasi, dan benar-benar melangkah ke alam Mahayana, dia tidak akan memiliki kecakapan pertempuran untuk menghancurkan Celestial. Tapi itu tidak mengurangi niat membunuhnya bahkan sedikitpun. Lagi pula dia masih memiliki kartu truf yang bisa digunakannya, yang menjadi harta dunia utara. Biasanya, dia tidak akan menggunakannya, mengingat harga yang harus dibayar untuk melakukannya.
Tapi sekarang, dunia sudah hancur di sekelilingnya. Saya memiliki alat lain yang saya miliki juga, selain harta dunia dari utara. Bahkan ketika Bai Xiaochun keluar dari Dethmire dan memasuki tanah Heavenspan, pikirannya berputar dengan banyak ide dan rencana. Kodeks Unding memiliki 5 sihir rahasia. Adapun Life Forever Codex juga memiliki 5 kemampuan surgawi yang kuat. Namun, mereka dimanifestasikan dengan cara yang berbeda. Setelah seseorang menguasai seluruh kodeks hidup selamanya, maka sihir akan terbentuk sesuai dengan dao pribadi mereka. Dalam pikiran Bai Xiaochun melayang 5 kemampuan surgawi yang ia ciptakan setelah menguasai Life Forever Codex, kemampuan surgawi yang cukup kuat untuk menghancurkan apapun dalam ciptaan. Setiap orang yang mengolah Life Forever Codex akan menghasilkan kemampuan surgawi yang berbeda. Adapun Bai Xiaochun, mereka adalah penggabungan dari pikiran bawah sadarnya, dan sihir Daois yang telah ia kembangkan dalam hidupnya. Dan dia yakin bahwa, dengan menggabungkan mereka dengan kekuatan tubuh kedagingan yang disediakan oleh kodeks kematian, mereka akan membuatnya jauh lebih tangguh daripada siapapun yang menguasai satu pun dari kodeks. Dan aku juga punya, bunga rembulanku. Mata bersinar ketika dia menembus udara, dia tiba-tiba melambaikan jarinya ke arah utara, dan mengirimkan aliran indera surgawi ke arah itu. Moonflower, sayang. Menanggapi panggilannya, bunga bulan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak ke udara dari hutan dan jurang di utara. Mereka menjadi seperti awan biji dandelion yang mengalir tinggi ke langit. Dari apa yang dia tahu, ada jutaan demi jutaan dari mereka, memenuhi langit ketika mereka berputar-putar menjadi bentuk bulan yang sangat besar. Pada titik tertentu, mereka menghilang, muncul tepat di sebelah Bai Xiaochun. Tampaknya senang, bunga bulan berputar-putar di sekitar Bai Xiaochun, masing-masing dari mereka memancarkan rasa keakraban dan cinta. Untuk pertama kalinya, hati beku Bai Xiaochun sedikit menghangat. Tampaknya senang, bunga bulan berputar-putar di sekitar Bai Xiaochun, masing-masing dari mereka memancarkan rasa keakraban dan cinta. Untuk pertama kalinya, hati beku Bai Xiaochun sedikit menghangat. Moonflower, sayang, apakah kamu bersedia untuk membantuku bertarung? Respons dari kumpulan besar bunga bulan adalah ledakan semangat pertempuran yang tak kenal takut. Bai Xiaochun tersenyum sebagai tanggapan. Namun, matanya tertuju pada Pulau Heavenspan, dan mereka sedingin es. Tanpa keraguan atau kecemasan sedikit pun, dia tiba-tiba memanggil penyu-penyu. Menanggapi panggilan kehendaknya, jutaan demi jutaan benih dandelion mulai berkumpul bersama, akhirnya berubah menjadi satu biji tunggal, yang melesat ke arah wajan penyu. Bai Xiaochun sudah membuat keputusan bahwa untuk membuat bunga bulannya lebih kuat, dia akan memberkatinya dengan peningkatan semangat. Meskipun dia tidak bisa menyulap nyala api 22 warna, mengingat tingkat basis budidayanya, menghasilkan nyala api 21 warna bukanlah hal yang sulit. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya. Ketika mereka melakukannya, dia mulai dengan nyala api 1 warna, dan menyulap sampai menjadi nyala api 20 warna, menggunakan mereka untuk mendorong bunga bulan sampai peningkatan semangat 20 kali lipat. Kemudian dia menyulap nyala api 21. Dia tidak ragu sejenak untuk melemparkan api itu ke dalam kura-kura wajan. Seketika, suara gemuruh bergema, dan cahaya terang mulai bersinar keluar dari garis di wajan. Secara bertahap, desain peningkatan roh muncul di bunga bulan. Auranya sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Saat energinya melonjak, ia mulai tumbuh lebih besar dan lebih besar, sampai bunga setinggi 30.000 meter, mengejutkan. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa itu memancarkan aura lingkaran besar alam demigod. Namun, sepertinya masih memandangnya dengan penuh kasih seperti sebelumnya. Mempercepat, dia membuat bunga bulan menyusut, dan kemudian melemparkannya ke dalam tasnya. Segera dia terbang di atas laut Heavenspan. Namun, sepertinya masih memandangnya dengan penuh kasih seperti sebelumnya. Mempercepat, dia membuat bunga bulan menyusut, dan kemudian melemparkannya ke dalam tasnya. Segera dia terbang di atas laut Heavenspan. Retakan bisa terdengar ketika celah robek ke udara, tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda akan kembali lagi. Saat ia melewati laut, air di dekatnya membeku. Aura peledak Bai Xiaochun mencapai puncak. Dan matanya benar-benar tertuju pada Pulau Heavenspan. Saat dia mendekat, dia bisa melihat leluhur darah, seluruh tubuhnya diliputi nyala api, berusaha sekuat tenaga untuk memberikan serangan kepalan tangan yang mengejutkan. Ketika pukulan itu mendarat, pusaran besar muncul, dan leluhur darah mulai memudar. Kamu akhirnya di sini, Bai Xiaochun. Misi saya tercapai. Bantu saya, untuk merawat darinya. Leluhur darah melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Dia telah memberikan hidupnya untuk mengunci Celestial, dan oleh karena itu sinar kepuasan dapat dilihat di matanya saat dia melihat ke arah utara, dan kemudian memudar dari keberadaan. Dia tidak menentukan siapa yang dia ingin Bai Xiaochun urus. Dia yakin bahwa Bai Xiaochun sudah tahu. Bai Xiaochun mengangguk pada leluhur darah saat dia memudar. Kemudian, dia memperbaiki pandangannya yang redup marah pada surga, yang melayang di udara di atas pulau. Daois Heavenspan. Katanya, kata-kata itu berderak seperti guntur surgawi. Langit dan bumi hancur di sekitar mereka.
Pertempuran paling menakjubkan sepanjang masa akan segera dimulai. Daois Heavenspan berada dalam suasana hati yang paling buruk. Awalnya, dia berasumsi bahwa leluhur darah tidak akan bisa menunda dia lebih dari sesaat. Namun, leluhur darah telah menyelamatkan tenaga hidup selama 10.000 tahun, dan juga memiliki beberapa metode rahasia yang diberikan kepadanya oleh Gravekeeper. Dikombinasikan dengan kegilaannya dan fakta bahwa ia telah menyulut dirinya sendiri untuk ledakan kekuatan terakhir, ia mampu menjaga Daois Heavenspan sepenuhnya dikunci. Bai Xiaochun, kata Daois Heavenspan melalui gigi terkatup. Dia tampak sangat frustrasi, dan juga tidak kalah marah dari Bai Xiaochun. Berkali-kali, ia telah menyaksikan hasrat utamanya dihancurkan oleh Gravekeeper pada menit terakhir, berubah menjadi tidak lebih dari mimpi pipa. Namun, kali ini, segalanya berjalan sedikit berbeda. Selain kemarahan di matanya, ada sesuatu yang bersinar cerah. Siapa yang mengira bahwa kamu akan datang ke sini atas kemauanmu sendiri? Setidaknya Anda telah menyelamatkan saya dari kesulitan melacak Anda sendiri. Akhirnya aku bisa menyaringmu menjadi obat abadi selamanya abadi. Menjilat bibirnya, dia terkekeh dan melambaikan tangannya di depannya, menyebabkan suara gemuruh memenuhi langit dan bumi ketika kehendak dunia itu sendiri menyatu pada orangnya. Kemudian, dia mulai berjalan menuju Bai Xiaochun. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kehendak dunia tumbuh lebih kuat, sampai menjadi tekanan yang menggulingkan gunung dan menguras laut yang membebani Bai Xiaochun. Sebelumnya, bahkan leluhur darah keturunan dari Kaisar Lengkungan tidak sanggup menghadapi hal ini. Bahkan, itu karena kehendak dunia bahwa leluhur darah telah membakar darahnya sendiri untuk mendapatkan kekuatan yang dia butuhkan untuk menggerakkan teknik kematiannya. Itulah yang memungkinkannya untuk mengunci Daois Heavenspan begitu lama. Tapi sekarang keinginan dunia tampaknya tidak mempengaruhi Bai Xiaochun sama sekali. Dia telah menguasai teknik hidup abadi-abadi, dan sekarang bisa menerima gelar Archancestor. Dia juga menyesuaikan diri dengan kehendak dunia, dan pada kenyataannya juga adalah penguasa langit dan bumi ini. Mata Bai Xiaochun merah cerah saat dia menatap Celestial berjalan ke arahnya. Niat pembunuhannya mengamuk ketika dia juga mengambil langkah maju, di mana kehendak dunia mulai memberkati dia. Seolah-olah seluruh dunia terbelah dua karena Bai Xiaochun dan Surgawi. Mereka berjalan menuju satu sama lain sampai mereka hanya berjarak 300 meter, keduanya melonjak dengan berbagai aspek kekuatan dunia tempat mereka hidup. Ketika mereka menabrak satu sama lain, itu seperti gunung dan sungai bertabrakan, menciptakan ledakan memekakan telinga yang menggema melintasi laut Heavenspan yang membeku. Tampaknya tidak mampu mempertahankan kekuatan, laut mulai membelah. Pada saat yang sama, Pulau Heavenspan, yang sebagian besar telah dihancurkan oleh api Baihao, telah mencapai titik di mana ia tidak tahan lagi, dan runtuh. Itu adalah tanah suci yang mewakili otoritas dan kekuatan tertinggi di alam Heavenspan, tapi sekarang itu tenggelam ke laut Heavenspan. Seperti yang terjadi, pusaran air besar terbentuk, seperti mulut raksasa air laut. Sungguh lucu, kata Surgawi. Dengan itu, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun baru saja bertempur dengan leluhur darah, dia jelas sama kuatnya seperti sebelumnya. Melangkah ke depan, dia menunjuk ke langit. 4 sungai membentuk tulang surgawi. Lautan emas untuk bertindak sebagai daging. Suaranya sepertinya mengandung kekuatan surga, kekuatan tak terbatas yang akan memaksa kenyataan untuk menyesuaikan dengan keinginannya. Tiba-tiba, apa yang tampak sebagai proyeksi jiwa dari 4 sungai di tanah Heavenspan melesat ke arah surga. Pada saat yang sama, Heavenspan seawater mulai naik ke langit, terbentuk di sekitar jiwa-jiwa itu, untuk membentuk tangan besar yang menyebabkan keputusasaan muncul di hati Baihao, dan menjaga leluhur darah terkendali. Sayangnya untuk Celestial, Gravekeeper telah mati, dan dunia layu. Karena itu, sihir Daoisnya goyah selama pertempurannya dengan leluhur darah, dan telah dihancurkan. Tapi sekarang, Gravekeeper itu pergi, bersama dengan pengaruhnya. Akibatnya, sekarang tidak ada yang mengganggu kontrol surgawi atas kehendak dunia, terlepas dari bagaimana hal itu terpecah. Selain itu, dia jauh lebih akrab dengan wasiat itu daripada Bai Xiaochun. Celestial melambaikan tangannya, dan tangan raksasa itu mulai jatuh ke Bai Xiaochun dari atas. Bai Xiaochun mendongak dengan ekspresi yang sangat muram. Dia bisa merasakan kekuatan murni dari 4 sungai di dalam tangan besar itu, serta aura laut Heavenspan. Meskipun itu tampak seperti tangan, sebenarnya itu seperti semua tanah Heavenspan yang digabungkan. Dia tidak bisa menahan pukulan seperti itu. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia akan ditebang oleh kekuatan seperti itu. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan surgawi kuno ketika datang untuk mengendalikan kekuatan dunia ini. Namun, dia tidak menyusut kembali. Mata merah tua, dia menatap tangan besar itu, melemparkan kepalanya ke belakang dan berteriak, "Siapa yang peduli jika aku tidak cocok denganmu, surga?" Kekuatan teknik hidup selamanya menjalari dirinya, yang kemudian ia salurkan ke sihir Daois yang disebut Water Swarm Kingdom. Kekuatan teknik hidup selamanya menjalari dirinya, yang kemudian ia salurkan ke sihir Daois yang disebut Water Swarm Kingdom.
Water Swarm, katanya, melambaikan tangannya di udara. Dia yakin bahwa, dengan basis kultivasinya yang kuat, binatang surgawi yang misterius akan tampil dengan lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya. Suara gemuruh segera bergema saat Laut Heavenspan berubah menjadi rawa yang luas dan berair. Kerajaan, tanpa ragu-ragu, dia menamparkan kedua tangannya, suara yang disertai dengan auman binatang buas dari dunia lain. Langit dan bumi gemetar karena suara itu, suara yang bahkan surgawi yang kuat terkejut mendengarnya. Itu adalah deru kegembiraan dan kegembiraan, ketika suatu saat tiba di mana makhluk misterius itu telah menunggu lama. Berkat basis budidaya Bai Xiaochun saat ini, dia sekarang bisa membuka celah yang benar untuk memungkinkan binatang buas ke dunia. Seluruh Laut Heavenspan tampaknya menjadi mulut besar yang melolong dengan volume memekakan telinga. Kali ini, bukannya puncak gunung yang naik seluruh benua menjadi terlihat. Itu gelap gulita, bukan karena itu ditutupi dengan tanah, tetapi karena itu ditutupi dengan hutan pegunungan seperti skala. Benua ini begitu besar sehingga hampir mustahil untuk digambarkan. Setiap skala yang meliputi benua sama besarnya dengan Pulau Heavenspan. Ketika benua itu naik ke udara, adalah mungkin untuk melihat bahwa, di bagian bawahnya, adalah baris demi baris dari apa yang tampak seperti puncak gunung terbalik. Jika seseorang melihat dari dekat, itu mungkin untuk melihat bahwa ini sebenarnya bukan benua. Dan puncak gunung, bukan puncak gunung. Mereka benar-benar gigi setajam silet. Benua ini adalah rahang atas binatang buas besar. Jika seseorang melihat dari dekat, itu mungkin untuk melihat bahwa ini sebenarnya bukan benua. Dan puncak gunung bukan puncak gunung. Mereka benar-benar gigi setajam silet. Benua ini adalah rahang atas binatang buas besar. Berikutnya adalah rahang bawah. Ketika itu semua terlihat, itu tampak seperti mulut buaya raksasa, naik dari dalam Laut Heavenspan. Selain itu, matanya merah cerah membuat mereka terlihat persis seperti mata Bai Xiaochun. Kepala buaya bangkit dan membuka mulutnya, dibandingkan dengan itu, Bai Xiaochun dan Celestial seperti serangga kecil. Sambil melolong, kepala buaya itu menerjang ke arah tangan dunia yang sangat besar dan menyeretnya ke atas. Bai Xiaochun sangat terguncang oleh apa yang dilihatnya. Melihat kepala buaya yang besar itu, dia tidak bisa tidak mengagumi bagaimana semuanya berjalan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa roh esensi hidupnya begitu besar sehingga tampaknya mampu memenuhi hampir seluruh dunia yang dia tinggali. Pada kesempatan lain, dia mungkin bahagia, tetapi saat ini, tidak ada waktu untuk pikiran seperti itu. Dia mendongak ketika tangan besar dunia bertemu dengan binatang kerajaan Water Swarm-nya, di mana booming yang menghancurkan bumi dan menghancurkan bumi meletus. Gelombang kejut menciptakan badai yang mengisi seluruh wilayah Laut Heavenspan saat tangan dunia hancur berkeping-keping. Ketika itu terjadi, hampir semua gunung di 4 wilayah sungai runtuh. Namun, roh esensi kehidupan Bai Xiaochun juga tidak bisa mempertahankan kekuatan. Setelah mengejar di tangan dunia itu memudar. Itu sudah hilang, tidak mati, bahwa Bai Xiaochun yakin. Sampai sekarang, roh esensi hidupnya hanya datang sebagai proyeksi, dia akan membutuhkan basis kultivasi yang lebih tinggi untuk memanggilnya secara penuh. Mata berkilauan, dia mempertimbangkan untuk memanggilnya lagi, tetapi sebelum dia bisa, surgawi mengangkat tangannya, ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Di jari salah satu tangannya ada cincin yang dilepasnya dan dilemparkannya ke arah Laut Heavenspan. Segel, teriaknya dengan dingin. Itulah akhir dari cerita Bai Xiaochun untuk malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video Mimin. Selamat malam dan selamat beristirahat dan sampai jumpa besok.